Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, sekarang kami ada dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Denny Mudian, MPD. Struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada 4 struktur organisasi dan saya akan menjelaskan satu persatu. Baik. Yang pertama yaitu kejelasan tanggung jawab. Kejelasan tanggung jawab maksudnya di sini itu adalah setiap dari anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota sebuah organisasi tentu saja mempunyai tanggung jawab terhadap atasan atau pimpinannya yang sudah memberikan kewenangan. Sebab pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut perlu dipertanggungjawabkan dan itulah kegunaan struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab. Terus yang kedua, kejelasan kedudukan. Fungsi dari kejelasan kedudukan adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan. Karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga yaitu kejelasan jalur hubungan. Fungsi mengenai kejelasan jalur hubungan adalah dalam melakukan tanggung jawab dan pekerjaannya. Setiap pegawai dalam suatu organisasi maka akan diperlukan sebuah kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian pekerjaannya akan lebih efektif dan efisien serta dapat saling memberikan keuntungan. Yang keempat yaitu tentang kejelasan uraian tugas. Fungsi dari kejelasan uraian tugas adalah di dalam struktur organisasi akan sangat membantu apabila pihak atasan atau pimpinan dapat melakukan controlling atau pengawasan maupun pengendalian dan juga bagi bawahan akan bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukan tugas atau pekerjaannya sebab perintah yang jelas. Jadi kita lanjut. Cara membuat struktur organisasi. Tentukan jabatan. Benar ya, jadi di sini ada beberapa jabatan-jabatan. Yang pertama yaitu CEO atau Chief Executive Officer. Mungkin sebagian dari teman-teman tahu arti dari CEO, tapi saya di sini akan menjelaskan ya sedikitnya. Jadi CEO ini adalah suatu jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan untuk menahkodai arah dan tujuan sebuah perusahaan. Jadi si CEO ini merupakan pemilik atau pemilik suatu perusahaan atau bisnis. Jadi yang memiliki perusahaan atau bisnis tersebut. Yang kedua adalah direksi atau directors. Untuk direksi jadi terdiri dari 4 jabatan penting yang mana jabatan tersebut harus ada dalam suatu perusahaan, seperti direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Baik, selanjutnya ke manajer. Jadi manajer ini adalah di mana bertugas untuk mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Selanjutnya ada administrasi dan gudang. Dan ini katanya komponen yang wajib ada dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang adalah administrasi dan gudang ya. Terus komponen ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak outsourcing, pembukuan, dan laporan penerimaan dan pengeluaran. Terus yang terakhir ada divisi regional. Divisi regional ini juga merupakan komponen penting dalam struktur organisasi. Jadi divisi regional ini biasanya menangani produk di daerah. Setelah mengetahui urutan jabatan berdasarkan
Nah, ya jadi kalian nanti tinggal membuat saja bagan atau diagram eh, tentang struktur organisasi di bisnis kalian, gitu. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang bernama Fitri. Silakan. Untuk selanjutnya, yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan data, pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Biasanya orang tersebut adalah kalau di dalam perusahaan adalah seorang HRD jasanya. Dan kalau HRD itu biasanya suka yang kalau yang mau kerja di perusahaan tersebut suka yang testing. Yang testingnya dia mau menerima karyawan tersebut atau tidaknya. Nah, seperti itu. Tujuan sumber daya manusia yaitu untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan aturan kerja. Yang keempat, menyeimbangkan tujuan. Yang kelima, membantu para manajer. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tujuannya untuk mempermudah dan memperbagus gitu perusahaan supaya konsumen semakin banyak dan manajer juga akan terbantu oleh adanya si orang yang pengelola itu HRD tersebut lah, itu maksudnya. Selanjutnya fungsi sumber daya manusia. Fungsinya yaitu yang pertama steeping atau mengatur keanggotaan. Yang kedua evaluasi. Yang ketiga penggantian dan kepuasan. Yang keempat pelatihan dan penasehat. Yang kelima membangun relasi. Yang keenam menciptakan kondisi aman dan sehat. Yang ketujuh mendalami masalah. Yang ke-8 mengintegrasi. Yang ke-9 pemberhentian. Nah, yang pertama ya dari pertama itu karyawan misalkan mau masuk, nah mereka harus mengatur anggotanya tersebut harus berapa orang yang masuk di perusahaan tersebut. Terus dievaluasi apakah orang tersebut tuh benar-benar bisa bekerja di situ atau tidak. Nah yang ketiga penggantian dan kepuasan. Nah orang tersebut tuh membuat perusahaan itu puas atau tidaknya. Nah ya, terus kalau tidak puas misalkan bisa berlatih dulu atau dikasih nasihat. Nah untuk selanjutnya si orang tersebut orang tersebut itu bisa kondisinya itu bisa harus aman, harus sehat gitu, harus kondisinya harus selalu sehat. Kalau misalkan orang tersebut si karyawan tersebut agak sakit harus dikasih obat atau disuruh istirahat dulu. Terus si HRD-nya itu harus mendalami masalah, misalkan ada masalah apa, dia itu harus tahu cara menyelesaikannya. Terus dia juga harus misalkan harus konsisten bahwa ada karyawan yang tidak bisa bekerja dengan kompeten, dia harus memberhentikannya, misalkan harus mempunyai keputusan lah pada intinya. Baik. Dan selanjutnya Pemberhentian. Oh, sudah.